مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai anak-anak, karena anak-anak itu merupakan aset masa depan. Rasulullah bercanda dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak. Namun, candaan dan main-main itu semuanya ada ilmu kependidikan dan keteladanan. Bukan hanya sebatas untuk bersenda gurau, hampa, tanpa ada hikmah di dalamnya. Rasulullah saat bercanda dengan anak-anak selalu mengedepankan fakta, tidak ada kebohongan di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah berkata kepada sahabat muda yang pada saat itu masih anak-anak, "Wahai orang yang mempunyai dua telinga." Itu candaan. Dan pada saat itu anak tersebut tersenyum melihat Rasulullah. Di sisi lain, Rasulullah selalu memberikan ilmu-ilmu tauhid kepada anak-anak, meskipun mereka masih anak-anak. Sebagaimana Rasulullah pernah di atas unta bersama Abdullah bin Abbas, ia menasihati Abdullah bin Abbas, "Ihfadillaha yahfaduka, ihfadillaha tajidu tujahak." Wahai gulam, ya gulam, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah bersamamu. Sekiranya seluruh orang penduduk bumi ingin mencelakakanmu, namun takdir belum tertulis di Lauhul Mahfuz, maka kamu tidak akan pernah tercelakakan. Maka sebaliknya ya anak, sekiranya seluruh orang ingin menjagamu, namun takdir telah tertulis bahwa engkau akan tercelakakan, maka engkau akan celaka. Maka pesan-pesan yang singkat ini di atas unta dalam perjalanan sangat menusuk Abdullah bin Abbas dan benar-benar terngiang-ngiang sampai Abdullah bin Abbas itu dewasa. Dan pelajaran yang diberikan Rasulullah itu memang benar-benar tertancap, terhujam kokoh di dada Abdullah. Sehingga Rasulullah juga mendoakan Abdullah bin Abbas. Jadi ini menjadi kaidah penting juga kepada kita, bahwa kita banyak-banyaklah berdoa kepada anak-anak. Anak kita, anak didik kita. Jika marah maka doakan dia. Jika kesal kepadanya doakan dia. Bukan malah mengatakannya, "Kamu gak akan sukses." Maka hati-hati. Itu akan merusak dan akan diingat-ingat oleh alam bawah sadarnya. Dan Rasulullah berdoa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu taqwil. Ya Allah, fahamkanlah ia agama ini dan jadilah ia orang yang ahli takwil atau tafsir. Maka di kemudian hari memang Abdullah bin Abbas yang tergolong muda itu telah menjadi ulama dan menjadi rujukan para sahabat, ulamanya para sahabat. Masya Allah. Abdullah bin Abbas juga termasuk dalam 7 orang sahabat yang meriwayatkan hadis banyak, yang terbanyak seperti itu. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bercanda memang dibutuhkan anak-anak. Bermain memang dibutuhkan anak-anak. Tapi bagaimana candaan dan main-main itu diliputi yang namanya hikmah dan keteladanan. Jangan kita hanya ingin menghibur dan menyenangkan hatinya, tapi kita bawa hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana Rasulullah ketika memberikan ucapan-ucapan salam kepada anak-anak, dan Rasulullah benar-benar menghargai anak-anak padahal mereka masih anak-anak. Kita hari ini kalau anak-anak tidak kita berikan salam atau tidak kita hargai, ini adalah sesuatu yang berbeda, sebagaimana tidak sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga
memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Sebagaimana Rasulullah mempunyai suatu keperluan atau aktivitas dalam rumahnya, sehingga ia tidak bisa menyempatkan waktu membelikan sesuatu kepada kebutuhannya kepada di dalam rumah. Sehingga ia menyuruh Anas bin Malik untuk pergi itu. Untuk pergi membeli keperluan tersebut. Namun sangat lama, atau mungkin diperkirakan pergi ke suatu tempat itu hanya selang beberapa menit, nggak datang-datang. Sementara Rasulullah sangat perlu. Maka Rasulullah menyusul anak tersebut, Anas bin Malik pada saat itu. Ternyata Anas bin Malik didapati sedang main-main atau melihat anak-anak yang bermain-main di tanah lapang. Maka pada saat itu Rasulullah tidak marah, karena ini adalah bagian dari pendidikan. Pelan-pelan Rasulullah dengan lembutnya menyentuh bagian belakang dari Anas bin Malik dan hanya mengatakan, "Ya gulam, wahai anak, sudahkah kamu beli apa yang aku amanahkan tadi?" Maka pada saat itu Rasulullah dengan senyum dan tidak ada sedikit pun rasa raut merah padam di dalam wajahnya. Dan pada saat itu apa kata Anas bin Malik? Sampai Rasulullah meninggal, telah wafat, Anas bin Malik terngiang-ngiang dengan kisah itu. Tidaklah pernah aku temukan hari yang begitu bahagia, melainkan pada saat itu aku disuruh oleh Rasulullah, dan Rasulullah menyapaku lewat belakang dan memberikan senyuman terbaik, terindah yang tidak pernah aku temukan sebelumnya. Begitulah Rasulullah mendidik. Dan memang karena tujuan kita mendidik anak-anak itu bukan, atau memarahi anak-anak itu bukan untuk mengatakan dia salah, bukankah hanya untuk mendidiknya. Maka yuk kita belajar dari Rasulullah bahwa anak-anak itu mesti harus kita cintai, kita hormati, kita tetap bercanda dengannya, kita tetap bermain dengannya, tapi jangan lupa memberikan nilai-nilai keteladanan dan hikmah di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.